Saya Anindya dari kelas 11 jurusan TKJ di SMK Plus Anur. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata pelajaran WAN dari guru saya, yakni Bapak Rahman atau Bapak Cupong. Di sini saya akan membuat konfigurasi jaringan LAN dan WLAN. Pertama-tama kita masuk ke menu Winbox, lalu kita masuk ke netboard, lalu klik mikrotik yang akan kita setting seperti pada gambar yang sudah disediakan. Selanjutnya kita masuk ke menu interface. Di interface Ether 1 kita ubah menjadi internet dan Ether 2 atau Ether 3 kita ubah menjadi klien. Lalu di sini WLAN-nya kita aktifkan dengan cara tekan tanda checklist, otomatis WLAN ini sudah aktif. Selanjutnya kita ke menu wireless. Di menu wireless kita masuk ke security profile. Di sini namanya kita isi misalnya Maulida. Di mode ini kita pilih dynamic case, WPA PSK dan WPA 2 PSK kita checklist. Di WPA case kita isikan password misalnya 1-8. Kita apply lalu OK. Selanjutnya kita ke WP interface. Di WP interface WLAN-nya kita double klik, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di mode ini kita pilih AP bridge. Band-nya kita pilih yang BGN karena kecepatan maksimalnya 54 Mbps. SSID-nya kita isikan namanya misalkan Anindya. Security profile-nya kita pilih menjadi Maulida. Kita apply lalu OK. Selanjutnya kita setting IP, masuk ke menu IP terus address. Di sini kita pluskan. Di sini kita akan membuat IP untuk WLAN. Misalkan IP-nya 192.168.10.2/24. Di sini kita pilih WLAN untuk interface-nya. Kemudian kita apply lalu OK. Lalu kita akan membuat IP untuk kliennya. Kita pluskan lalu IP-nya kita masukkan misalkan 192.168.11.2/24. Untuk interface-nya kita pilih Ether 3 atau klien. Lalu kita apply dan OK. Kemudian kita masuk ke menu IP lalu ke menu hotspot. Kita ke user profile. Di sini kita add-kan dan di sini namanya misalkan kita isi dengan 11 TKJ. Shared client-nya ini untuk berapa orang yang ingin memakai jaringan internetnya. Misalkan untuk 5 orang. Kemudian rate limit ini untuk membatas kapasitas data, misalnya 50M/50M. Di RMA cookie ini terserah kalian mau di checklist atau enggak. Fungsi RMA cookie ini bisa login dan logout ke jaringannya. Jika sudah, kita apply lalu OK. Lalu kita ke menu user. Di menu user kita tambahkan. Di menu user ini kita akan menambahkan siapa yang login ke jaringannya. Misalkan kita di sini namanya kita isi dengan kokom dan passwordnya misalkan 8-1. Profilnya kita ubah menjadi 11 TKJ. Jika sudah, kita apply lalu OK. Selanjutnya kita ke menu server. Di menu server kita ke hotspot setup. Fungsi hotspot setup ini untuk menyebarkan jaringan internet dari router ke klien atau pengguna. Di hotspot interface kita pilih WLAN 1. Kita next. Di sini kita next saja. Nah, di DNS server kita isi dengan DNS Google yaitu 8.8.8.8. Kita next dan di DNS name-nya kita sesuaikan dengan nama kita sendiri, yaitu misalkan anin.com. Kita next. Jika sudah ada tampilan successful berarti ini sudah berhasil. Kemudian kita ke menu IP lalu kita ke DHCP server. Di DHCP server kita ke DHCP setup. Kita DHCP server interface-nya kita pilih
client, lalu kita next sampai muncul tampilan successful. Kemudian kita ke DHCP client. Di DHCP client interface-nya kita pilih Ether 1, lalu kita apply, terus oke. Kita tunggu statusnya menjadi bound. Jika sudah, kita masuk ke menu IP, lalu masuk ke menu firewall. Di menu firewall kita ke menu NAT, lalu kita hapuskan untuk chain-nya, kita pilih srcNAT, dan out interface-nya kita pilih Ether 1, lalu kita ke XM, kita pilih masquerade. Kenapa harus masquerade? Karena fungsinya mengubah IP privat menjadi publik. Kemudian kita ke new terminal untuk mengecek apakah konfigurasi WLAN ini berhasil dengan mengirim pesan menggunakan DNS Google, yaitu 8.8.8.8. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka konfigurasi WLAN-nya sudah berhasil. Kita untuk memastikan kembali, kita akan menggunakan HP untuk login ke jaringannya, untuk login ke jaringan yang sudah kita buat. Kita akan memasukkan usernya yang sudah kita buat, yaitu Kokom dengan passwordnya 8-1. Jika sudah, kita connect, dan jika ada tampilan seperti ini berarti kita sudah terhubung ke jaringan internetnya. Tadi kita sudah membuat jaringan WLAN, sekarang kita akan membuat jaringan LAN. Di jaringan WLAN tadi kita sudah membuat IP juga untuk klien dengan IP 192.168.11.2/24. Dan langkah selanjutnya di konfigurasi jaringan LAN ini, kita akan masuk ke menu DHCP client. Di DHCP client kita plus di sini, kita pilih interface-nya yaitu Ether 1 atau sumber internet kita. Kemudian kita apply, lalu oke. Pastikan di sini statusnya jadi bound, artinya sumber internet kita sudah terhubung. Langkah selanjutnya kita ke menu IP, lalu kita ke DHCP server. Di DHCP server kita ke DHCP setup. Interface-nya kita pilih client, lalu kita next sampai ada tampilan successful. Selanjutnya kita masuk ke menu IP, masuk ke firewall, kita pilih NAT, kita pluskan di sini chain-nya srcNAT, dan out interface-nya kita tambahkan Ether 1 atau sumber internet kita. Kemudian kita ke action, kita pilih masquerade. Tadi masquerade sudah saya jelaskan, yaitu untuk mengubah IP privat menjadi IP publik sehingga PC atau laptop bisa terhubung ke jaringan dan mendapatkan IP. Lalu kita apply dan oke. Di konfigurasi jaringan LAN juga kita ke new terminal untuk mengecek apakah konfigurasinya berhasil atau tidak, dengan mencoba mengirim pesan dengan menggunakan DNS Google. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti konfigurasi jaringan LAN sudah berhasil. Dan untuk memastikan lebih lanjut, kita akan ke Google Chrome untuk mengecek dan memastikan apakah jaringan LAN ini sudah terhubung atau tidaknya. Jika muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil. Pastikan laptop atau PC sudah terhubung ke internet dan pastikan sudah memiliki koneksi internet. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang tidak dapat dimengerti atau dipahami oleh kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.